3 ayat 3 sampai dengan 7. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 7. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, tapi judul khotbah hari ini akan saya sampaikan adalah lahir baru. Baik, mari kita sama-sama mendengarnya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saya ulangi, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus padanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepada Allah, barang siapa tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah." Apa itu lahir baru? Saudara, kalau kita tidak lahir baru, pasti tidak akan masuk surga. Mari kita refresh kepada bangsa Israel yang waktu dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Waktu bangsa Israel menuju ke Madian, sering diumpamakan Mesir adalah dunia menuju ke tanah perjanjian Yerusalem yang baru. Waktu perjalanan menuju Sinai, Gunung Sinai, mereka melihat keajaiban, laut merah terbelah. Mereka bersungguh-sungguh, "Tuhan, mana air?" Musa membantu kasih air. "Tuhan, mana makanan kami?" Dikasih makanan. "Tuhan, mana daging?" Dikasih daging dari atas. Tuhan tidak ada membunuh mereka waktu mereka bersungguh-sungguh waktu dari Mesir ke Sinai. Tapi waktu sampai Sinai, Tuhan menurunkan firman Tuhan, yaitu 10 perintah. Tuhan melihat mereka menyembah Baal. Dan lihat, setelah dari Gunung Sinai menuju ke tanah perjanjian, mereka bersungguh-sungguh mati. Mereka bersungguh-sungguh mati. Maka orang-orang Israel yang dari Mesir yang menuju tanah Kanaan yang bersungguh setelah Sinai, mereka mati. Yang hidup adalah Kaleb dan Yosua yang bersama yang lahir ke negara. Kenapa? Karena kedagingan mereka Tuhan turunkan firman. Saudara, hukum Taurat dengan kasih anugerah yang dikasih Yesus kepada kita, kasih anugerah itu apa kata Tuhan Yesus? Biar dosamu segelap apapun, sekotor apapun, Tuhan akan hapuskan jika kamu bertobat. Saudara ingat, waktu Tuhan Yesus membela seorang perempuan PTS yang hendak dilempar batu, apa katanya? Apa yang saya coba Tuhan Yesus? Kamu bertobat. Waktu Daud ditegur oleh Nathan, dia berbuat zina dan membunuh, dia minta ampun dan bertobat. Apa lahir baru? Apa makna lahir baru bagi kita? Saudara, makna baru adalah air dan roh. Air adalah baptisan dan roh adalah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita semuanya ini yang hadir di sini dan saya juga, itu di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Kita adalah manusia berdosa sejak dari Adam pertama. Adam pertama jatuh dalam dosa dan kita semua keturunannya jatuh dalam dosa. Maka datanglah Adam kedua, anak Allah diutus Tuhan dari menjelma menjadi manusia dan menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Apa arti dalam air dan roh? Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya hidup kita bukan kedagingan lagi, hidup kita bukan manusia lagi, hidup kita bukan lagi cara-cara Adam. Adam kenapa jatuh dalam dosa? Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena timbul kedagingan. Ini. Dan Tuhan katakan kamu lahir baru, artinya kamu harus dipimpin roh. Kita harus lahir baru dipimpin Roh Kudus sehingga cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita berbicara sudah dipimpin Roh Kudus. Dan itulah yang membuat kita lahir kembali. Saudara, waktu tadi malam saya berdialog sama Tuhan. Tuhan katakan yang sampai ke surga itu, yang sampai ke surga, yang punya kasih agape. Injil ini dari Kejadian sampai Wahyu tetap mengajarkan supaya kita punya kasih agape. Kalau kita punya
sampai ke surga saudara. Kalau kita punya kasih budi apa itu? Orang jahat kita jahat, orang balas kita balas. Kita punya hati, kita punya benci lihat orang. Nggak sampai ke surga. Kita harus punya kasih agape. Bagaimana kita supaya punya kasih agape? Kita harus dipimpin Roh Kudus. Kenapa manusia-manusia itu jatuh di dalam Mesir bersungut-sungut dan mereka mati di tengah jalan? Mari kita lihat kontes 12 murid, 12 bangsa Israel waktu melihat tanah perjanjian. 10 berkata, oh itu besar sekali, oh itu raksasa, habislah kita dikunyah. Yang 2 kali Yosua, memang mereka besar, tapi Tuhan jauh lebih besar. Artinya yang 10 masih ke dagingnya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Taurat dipakai iblis untuk menyerang kita, ya kamu masih mencuri, kamu masih berzina, kamu ini masih ini. Kita kan gak akan bisa melakukan hukum Taurat kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Apapun masalahmu, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, bisa saja tidak selesai. Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak benar, dan kita akan mendapat hukum. Saudara, saya punya pengalaman. Apa ciri-ciri orang yang lahir kembali? Apa ciri-ciri orang yang lahir kembali? Pertama, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal apapun persoalan kita. Kedua, kita harus pasrah. Oh, enggak gini ya, enggak bisa ya, enggak bisa. Tuhan, aku ikhlas, aku pasrah. Saya beberapa kali kesaksian saya menyatakan pasrah. Tuhan bukan saya. Kau pasrah, terserah mulai Tuhan. Enggak mampu aku. Engkau ini terserah. Kalau kita pasrah pada Tuhan dalam segala apapun tantangan hidup kita Tuhan terserah Tuhan. Tapi kita berjalan dalam Tuhan, beda. Kita bersepakat untuk bertantangan. Tantangan ke depan semakin berat. Tantangan di akhir zaman karena apa? Karena iblis akan sekuat tenaga untuk mencabik, untuk menaruh manusia itu di dalam dosa. Maka firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Tuhan sudah melihat ke depan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan gara-gara kenikmatan dunia kita hilang yang kekal. Hidup kita waktu zaman Adam, hidup masih bisa 900 lebih, tapi tidak bisa di atas 1000. Kenapa? Waktu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah itu, maka satu hari itu kau akan mati. Artinya 1 tahun, 1 hari sama Tuhan, 1000 tahun bagi kita manusia masuk ke keadaan. Tapi setelah zaman Nuh, manusia jahat, semakin jahat, maka Tuhan umur manusia cukuplah 120 tahun. Maka sampai sekarang umur kita hanya paling bisa sehebat-hebatnya orang 120 tahun. Sekarang pertanyaan, dikasih senanglah kita 120 tahun, berbuat dosa 120 tahun, kita hilang yang kekal. Kekal bukan 120 tahun, kekal bukan 1000 tahun, kekal bukan 1 juta tahun, kekal selama-lamanya. Dan surga itu gak bisa digambarkan indahnya, gak bisa digambarkan, jauh lebih indah dari dunia, jauh. Karena di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana sukacita. Waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden, semua bisa dimakannya, semua makan kecuali satu. Itu pun dimakan. Sehingga dia dibuang dari Taman Eden. Dia harus kerja menanam pohon, dia harus kerja untuk mencari makan, dia harus kerja berbuat. Waktu Taman Eden tidak enak, apa mau dimakan, apa mau dimakan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena cintanya Bapa kepada kita, dia putus anaknya tunggal. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa melawan mereka, dia urusannya habis. Tapi dia harus menyerahkan dirinya untuk mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Dan di kayu salib dia mengalahkan maut. Dan barang siapa percaya dia akan masuk ke dalam surga. Yang percaya artinya yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau kita tadi pagi lagi saya dikasih Tuhan, saudara.
Jadi saya kalau dapat malam, saya tengok lampu gelap, saya doa, saya baca kitab hafalan saya. Saya suka Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Aku doa, Tuhan adalah gembalaku. Saya baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berbuntut hijau. Dia menuntut aku ke air tenang. Dia menjagakan jiwaku. Dia menuntut aku jalan yang benar oleh karena-Nya. Sekalipun aku berada di jalan kekelaman, dalam lembah kekelaman aku tidak takut layak. Sebab dari dan Tuhanmu itulah yang membuat aku. Saudara, saya apa itu? Asal pagi bangun, saya itu. Saya bisa di rumah. Tuhan tegur saya. Jangan itu aja yang kau baca. Harus kreatif. Baca firman. Tapi harus bertobat. Saya kata saudara, kalau pagi malam pada malam, memang kami kumpul anak-anak baca firman. Tapi doa pasal 23 itu tetap saya hafal dan saya baca firman. Dan apa yang berbicara sekarang saya dengan lahir baru, itu yang saya baca saudara. Itu yang saya baca. Coba kita mari baca di Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, ini senyum supaya kita saling memuji. Ini senyumnya kita, wah kita ini udah dipanasi. Maka saya sampaikan kepada istri dan anak saya, apapun kita dijelek orang, apapun kita dihina, kasih dia tetap. Kasih. Ada kita saudara. Itulah kasih agape. Kalau kau punya kasih, orang kau difitnah, kau dicaci, kau benci, nggak masuk surga. Nggak masuk ya. Karena Tuhan Kristus sudah memberi contoh kepada kita. Itulah contoh kita. Kita pengikut Kristus artinya mengikuti karakter Kristus, mengikuti cara berpikir Kristus, mengikuti cara berbicara Kristus. Saya mulai belajar saudara. Tuhan, aku masih suka marah Tuhan. Tuhan, aku kadang-kadang nggak kontrol emosi Tuhan. Jadi kita waktu saya mulai belajar, Tuhan ajarin. Kalau marah tidak Tuhan, kalau marah ini Tuhan, pimpin aku. Kalau ada godaan ini Tuhan, ini Tuhan. Ada godaan ini Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Lihat waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, dia selalu pakai firman Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan, jangan sampai Hosea pasal 4 ayatnya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita kenal Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus kita dipimpin Roh Kudus supaya mengerti. Karena firman Tuhan ini bukan hanya lek, dan firman Tuhan ini juga harus dipimpin Roh Kudus. Makanya kalau kita berjalan, kita bergerak apapun harus dipimpin Roh Kudus. Saya ingin bersaksi memang ada Tuhan kemarin ketika kita, tapi saya ingin tunggu berhasil dulu harus saya sampaikan. Itu kita pasrah, Tuhan itu luar biasa. Maka kalau apapun terjadi dalam hidup ini, kalau apapun tantangan dalam hidup, pasrah tapi tetap berjalan terus. Saudara, saya coba juga membaca kita di kitab Efesus 4 ayat 23 sampai 29. Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 29. Efesus 4 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 29. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Tadi lahir baru adalah berdasarkan air dan roh. Jadi kalau kita dibimbing roh dan pikiran kita pun diubah, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Lahir baru itu adalah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus lain membimbing hidup kita sehingga kita bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saya terus belajar, saudara. Mana yang salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya terus bagaimana besok lebih bagus dari hari ini. Jadi saudara tulis aja di kertas apa yang belum bisa kita lakukan. Ini ini belum bisa, ini belum bisa. Minta Tuhan pimpin sehingga semua bisa, dan kita berjalan dalam Roh Kudus. Akhir zaman ini kita harus perkuat dengan kita. Harus perkuat. Lihat nanti ke depan, banyak yang terjadi. Dan hati-hati dengan nabi palsu. Nabi palsu bisa berbeda, bisa. Tapi itu membawa kepada kecelakaan. Ini di Israel sudah macam-macam ahli yang sangat jauh. Ya? Jadi kita harus siap-siap. Jangan gara-gara kenikmatan sedikit kita yang kekal. Iblis paling jago menjebak kita untuk kenikmatan yang sedikit. Dia paling jago supaya hati kita terterak kepada dunia. Orang sibuk boleh, tapi jangan sampai sibuk tidak mengingat Tuhan. Sibuk boleh, jangan sampai kita disibukkan dengan handphone, ada ini. Coba kita sibuk dengan firman Tuhan, sibuk dengan doa Tuhan, sibuk dengan terus dipimpin Roh Kudus. Hidup kita berubah. Kita harus berjalan sesuai dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita punya kuasa. Orang Kristen harus punya kuasa. Dia semua punya kuasa. Tangan sembuhkan. Kita punya kuasa. Saya sering belajar tadi soal kecil aja. Tadi saya mau tensi saya, karena pesan saya berbuka kecil. Jadi saya tensi baterainya nggak kuat, saudara. Mas coba cari baterai masuk, tapi nggak dapat. Dia tahu tensi jantung saya nggak punya. Sambil baterainya itu saya doakan Tuhan buat tensi bisa berbuka bisa. Itu sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Terus saya minta, ada tensinya bisa. Saya tahu kalau saya kecil, coba kenapa? Anak saya kecil ini susah buang air besar, paling kecil. Tadi saya dudukkan kamar-kamar, kadang-kadang 3 hari nggak buang air besar. Susah ya, ngedan susah. Saya doakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak juga, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak juga, saya juga keluar terus, saya keluar. Papa sudah keluar, Papa sudah keluar, Papa. Terus minta Tuhan, terus minta Tuhan. Enggak dikabulkan nggak apa-apa, terus kejar Tuhan. Kalian lihat, kita harus bisa buat mujizat. Kita harus punya buahnya kuasa. Kalau sudah Roh Kudus memimpin, kita anak raja. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita bergantung pada Tuhan. Tuhan berkata, akulah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jangan kita ranting-ranting yang ditaruh di bawah bakar, tapi kita ranting-ranting yang berbuah, ranting-ranting yang menyenangkan hati Tuhan. Saya waktu baca, janganlah kamu berzina, janganlah kamu memulai nafsu yang tidak benar, janganlah gini, karena Tuhan murka. Oh, kalau banyak orang yang percaya, oh ini mau bermurka Tuhan. Oh no. Aku cinta Tuhan. Jangan gara-gara ini aku benar. No. Jangan gara-gara aku berbohong ke neraka. No. Jangan gara-gara aku mencuri ke neraka. No. Jangan gara-gara kenikmatan dunia ke neraka. No. Yang penting sama aku maksud. Yang penting sama aku, kasih kita makin limpah, kasih kita makin limpah. Kalau engkau punya kasih agape, engkau tidak takut mengalir ke dunia. Kalau engkau punya kasih agape, engkau tidak takut khawatir ke apapun. Penyebab orang depresi karena takut, penyebab depresi karena khawatir, penyebab depresi itu akar untuk kita harus kita tidak takut kenapa? Dengan kasih yang luar. Firman Tuhan, kalau kasih mau sempurna, engkau tidak. Untuk meninggal kasih sempurna, minta Roh Kudus terus memimpin kita sehingga kita menjadi anak terang. Saya rindu kita semua bisa buat mujizat. Kalau belum terjadi, ulang terus tapi bisa. Belajarlah. Jangan iblis berbeda. Kau orang biasa, kau orang begini, nggak ada. No, saya anak Tuhan. Saya punya kuasa. Ada Kristus dalam hidupku. Kalau Kristus dalam hidupku, siapa kita? Raja kita.
Kita diciptakan untuk menjadi anak raja. Kita diciptakan untuk berlawan. Kita diciptakan untuk bersuka cita. Kita diciptakan untuk kuat. Katakan pada dirimu, aku anak raja. Aku harus kuat. Kalau belum bisa mujizat, terus sampai bisa buat mujizat. Karena orang Kristen benar bisa melakukan mujizat, bukan hanya pendeta. Semua bisa. Lakukan, karena apa? Terus lakukan sampai bisa. Karena sudah nyambung dengan Tuhan, maka apa yang kita minta itu diberikannya. Tuhan, jadilah kehendakmu sesuai rencanamu. Itu yang kulakukan. Karena Tuhan diberitahu rencana yang terbaik daripada aku sendiri. Saya katakan, Tuhan, aku pengen ini, tapi rencana kalau nggak jadi tidak apa-apa Tuhan. Tapi aku mau rencana jadi supaya aku masuk ke dalam surga. Kalau kita kaya, kalau neraka enggak, tapi kita kaya dari surga, jadi kita hidup. Kadang-kadang Tuhan mau nggak jadi ini saya ya. Mungkin kalau Tuhan kasih bisa ke neraka, tapi Tuhan didik saya, Tuhan didik saya, Tuhan didik saya, supaya saya kuat. Sehingga Tuhan memberkati kita, kita tahu mana kita salurkan. Saudara, dengar baik. Apapun yang kau ada di masa lalu, minta lagi di Roh Kudus. Berjalan surga Tuhan. Kalau kau masih dalam dosa, Roh Kudus bantu aku dalam dosa. Bantu aku Roh Kudus supaya kita hidup semakin kuat. Karena Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, karena Bapa sempurna. Hanya orang-orang yang sempurna lah masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang lahir baru lah masuk ke dalam surga. Jangan kita diberi mana bisa sempurna milik Allah. Kita anak Allah, kita pasti bisa sempurna selama Roh Kudus memimpin hidup kita. Belajar terus. Jangan hidup ini biasa-biasa saja, tapi hidup ini luar biasa. Amin. Minta kita Tuhan, minta Tuhan beri hikmat pelajaran kepada kita, supaya kita berjalan sesuai dengan Tuhan. Dan hari ini kita lahir baru, kita manusia baru, kita berpikir baru, dan kita berkata yang baik. Kasihlah kasih kita berlimpah-limpah, jangan mau berubah oleh iblis. Mulai hari ini jangan saling membenci, tapi punya kasih agape. Berada kepada mereka, enggak apa rendah hati, mau dihina rangkul mereka, mau dihina rangkul mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Orang Kristen adalah punya kasih. Kristus punya kasih yang besar. Contoh dia, nama Tuhan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bumi angkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan.
barulah dalam hidup kami Tuhan. Kami telah dibaptis Tuhan, dan pimpin terus kami dengan Roh yang kudus, supaya kami semakin mengerti mana yang tidak benar, mana yang benar, supaya kami semakin mengerti melakukan kehendak Tuhan, supaya kami dalam persoalan apapun kami melibatkan Tuhan, kami dalam apapun dalam serangan-serangan iblis kami pegang Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan kami bisa akan mengalahkan iblis, di budaya iblis apapun di budayanya, bersama Tuhan kami akan kalahkan, sehingga kami bisa belajar menjadi manusia sempurna. Kasih kami semakin bertulus, semakin mempunyai kasih agape. Kasih dunia kami buangkan, tapi kasih agape dalam hidup kami, karena Roh Kudus yang mendidik kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami terus, supaya kami terus berjalan-jalan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama katakan, Amin.